Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah Sistem Operasi pada pagi hari ini, hari Jumat tanggal 17 Juli 2020. Untuk pertemuan kita pada kelas Sistem Operasi pada pagi hari ini jatuh pada pertemuan yang kelima. Harapannya sudah semakin banyak materi yang bisa Anda dapatkan, yang sudah Anda dapatkan sejauh ini, sehingga mungkin nanti pada akhir perkuliahan akan ada tugas yang bobotnya cukup lumayan ya, katakanlah tidak sekedar kuis di sini, ada tugas di rumah yang bisa dikerjakan dengan batas waktu 2 kali pertemuan atau sekitar 2 minggu yang nanti bisa Anda kerjakan. Mengingat kita sudah masuk pada pertemuan yang kelima. Kalau kita lihat dari hasil review yang kemarin, itu di situ disebutkan bahwa untuk pertemuan yang kita lakukan itu dimulai dari pertemuan pertama itu adalah pengantar tentang sistem operasi, kemudian pertemuan yang kedua itu membahas tentang ada struktur juga, kemudian ada komponen sistem operasi, kemudian yang sekarang ini kita akan berbicara tentang perangkat keras dari sistem operasi. Oleh karena itu, supaya kita langsung masuk ke intinya, langsung saja akan saya buka untuk PPT pada pagi hari ini. Baiklah, untuk materi kita pada pagi hari ini membahas tentang perangkat keras, ya, atau yang dikenal dengan istilah hardware. Saya kira dari mahasiswa kelas pagi sistem operasi sudah banyak yang tahu dan paham betul apakah contoh-contoh hardware yang bisa dipergunakan dalam sistem operasi. Nah, ada baiknya kita memahami dulu apakah perangkat keras itu. Di sini perangkat keras pada seperangkat komputer itu ya dilatar belakangi oleh pemahaman seperti ini. Seperangkat komputer yang terdapat beberapa komponen di mana komponen tersebut saling mendukung. Komponen tersebut dikenal dengan istilah hardware atau perangkat keras. Setiap komputer dirancang dengan spesifikasi perangkat keras tersendiri. Oleh karena itu, performa, kemudian kecepatan, keunggulan dari setiap komputer itu bisa berbeda-beda. Semakin tinggi spesifikasi hardware-nya, maka semakin bagus pula untuk kinerjanya. Itu tadi adalah latar belakang munculnya perangkat keras. Kemudian pengertian daripada perangkat keras sendiri, di mana perangkat keras itu biasanya berbentuk fisik, sehingga bisa dilihat, diraba, dan diketahui bentuknya. Keberadaan hardware pada sebuah komputer tentunya sangat vital. Setiap perangkat keras memiliki fungsi tersendiri. Dengan begitu, setiap hardware tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa dipisah-pisah gitu ya untuk pekerjaannya, karena mereka harus saling berhubungan. Jadi dalam seperangkat komputer itu harus terdiri dari beberapa perangkat keras seperti motherboard, hard disk, kartu memori, CPU, dan sebagainya, di mana ketika mereka bekerja bersama maka baru bisa disebut sebagai hardware atau perangkat keras komputer. Nah, kemudian semua komponen tersebut biasanya saling mendukung sehingga dapat beroperasi dengan baik. Jika salah satu ada yang rusak atau mungkin mengalami gangguan, maka mungkin karena hubungan atau kerjasama yang baik masih bisa bekerja meskipun dalam batas tertentu. Nah, kemudian semua komponen perangkat keras tersebut tentunya dalam bekerja membutuhkan perangkat lunak agar komputer bisa dihidupkan dan difungsikan.
Nah, berikut ini adalah gambar, ya. Berikut ini adalah gambar dari perangkat keras, ya. Di sini, kemudian kita lihat fungsi dari perangkat keras. Ada beberapa fungsi. Yang pertama disebut dengan perangkat keras input. Fungsinya adalah untuk input atau memasukkan data pada memori komputer. Contoh di sini adalah keyboard, di mana keyboard adalah hardware utama untuk fungsi ini. Sedangkan perangkat periferal atau pendukungnya adalah mouse dan scanner. Berikutnya perangkat keras untuk pemrosesan data. Hardware ini memiliki fungsi dalam pengolahan data untuk mengeksekusi perintah. Ya, jadi ada perintah, maka akan dieksekusi oleh pemroses data ini, dan apabila ada data yang dimasukkan. Komponen utama dari hardware ini adalah CPU, singkatan dari Central Processing Unit, sound card atau kartu suara, kemudian VGA dan motherboard. Ya, ini adalah perangkat keras untuk pemrosesan data. Nah, berikutnya ada perangkat keras output. Jenis hardware ini memiliki fungsi sebagai penampil data atau mengeluarkan data yang sudah diproses sebelumnya. Monitor dan speaker adalah perangkat utama untuk fungsi ini, dan komponen pendukungnya antara lain ada printer, proyektor, dan sebagainya. Nah, itu tadi adalah fungsi dari perangkat keras. Sekali lagi, ada fungsi perangkat keras input, fungsi perangkat keras untuk pemrosesan data, dan fungsi perangkat keras output. Nah, berikutnya kita melihat ke fungsi perangkat keras yang lainnya, yaitu perangkat keras untuk penyimpanan. Nah, fungsi dari perangkat keras ini adalah sebagai penyimpan data dari user. Terdapat dua hardware komputer untuk fungsi ini, yaitu RAM, ya, dan hard disk. Ada pula ROM, ya, sebagai media simpan dengan sifat non-volatil. Jadi datanya tidak akan lenyap ketika listrik mati. Nah, ini keterangan dari ROM tadi yang singkatan dari read only memory. Sesuai namanya, maka sifatnya hanya read only. ROM sendiri umumnya dimanfaatkan sebagai firmware atau chip BIOS. Nah, berikutnya ada perangkat keras kelistrikan. Di sini diharapkan sebuah komputer itu bisa beroperasi, pastinya membutuhkan yang namanya pasokan energi listrik. Adanya hardware ini berfungsi untuk menstabilkan tegangan atau daya listrik yang mengalir pada hardware. Hardware seperti power supply bermanfaat untuk mengelola sistem kelistrikan bagi setiap hardware-nya. Tidak hanya itu, biasanya komputer juga dikoneksikan dengan stop volt atau stabilizer voltage. Fungsinya untuk menstabilkan daya listrik sebelum nantinya dikelola oleh power supply. UPS atau yang dikenal dengan uninterruptible power supply bisa juga ditambahkan pada hardware. Tujuannya sebagai hardware untuk backup daya listrik, sehingga saat mati listrik, maka perangkat komputer tetap bisa hidup untuk beberapa waktu sampai persediaan backup daya listriknya tadi habis, seperti itu. Pemasangan UPS di sini sangat penting agar komputer tidak tiba-tiba mati ketika aliran listriknya terputus. Dengan begitu sekaligus mencegah resiko kerusakan perangkat keras dari komputernya. Nah, ini ada fungsi untuk kelistrikan juga untuk tambahannya, dan
perangkat keras untuk penyimpanan. Nah, kemudian setelah kita berbicara mengenai fungsi dari hardware tadi, berikutnya ini ada sejumlah contoh dari perangkat lunak yang lazim digunakan di perkantoran atau yang digunakan untuk pribadi. Nah, contoh hardware yang biasa dipergunakan, posisi pertama ini ada keyboard, di mana perangkat keras ini tersusun dari banyak tombol, sehingga memudahkan Anda saat mengoperasikan komputer. Input data biasanya sangat didukung dengan keberadaan hardware ini. Anda bisa menggunakan keyboard dengan kabel atau nirkabel. Kemudian yang kedua ini ada mouse. Ya, perangkat keras pendukung ini dimanfaatkan sebagai input data yang bisa mengendalikan kursor, fungsi klik, dan scroll. Anda juga bisa menggunakan mouse dengan kabel dan yang tanpa kabel. Yang berikutnya ada scanner. Hardware ini bekerja layaknya mesin fotokopi, jadi bisa memindai data berupa teks pada buku, foto, dan sebagainya. Sehingga bisa menciptakan soft copy atau file dari berbagai media tersebut. Berikutnya ada CPU atau prosesor, di mana hardware ini adalah otak dari komputer, sehingga seluruh proses yang berlangsung pada seperangkat komputer dikendalikan oleh prosesor. Semakin canggih prosesornya, pasti semakin baik pula performa komputernya. Berikutnya ada motherboard. Perangkat komputer ini merupakan papan sirkuit yang mengkoneksikan seluruh hardware pada perangkat komputer. Guna mendukung kinerjanya, motherboard dilengkapi chip BIOS. Ya, BIOS itu singkatan dari Basic Input Output System. Nah, sejauh ini kita ternyata sudah mengenal ada beberapa istilah ya dari yang saya jelaskan di awal tadi. Ada CPU, singkatan dari Central Processing Unit, kemudian ada BIOS, singkatan dari Basic Input Output System, ya. Kemudian ada juga ROM, ya, Read Only Memory, ada juga RAM, Random Access Memory, ya. Kemudian ada UPS, Uninterruptible Power Supply, ya. Jadi kalau kita lihat ada beberapa istilah yang mungkin sedikit banyak nanti bisa menjadi wawasan atau pengetahuan bagi Anda untuk mengenal istilah-istilah di dalam perangkat keras hardware atau hardware ini ya. Nah, kemudian di sini yang berikutnya ada VGA. Nah, VGA ini singkatan dari Video Graphic Array. Tugas dari perangkat keras ini adalah memproses visualisasi data yang berbentuk grafis. Perkembangan hardware saat ini sangat pesat guna mendukung industri desain grafis, game, dan multimedia. Berikutnya ada sound card. Kartu suara ini berfungsi dalam pemrosesan data dengan format suara. Perangkat keras ini bermanfaat saat komputer mengeluarkan suara atau melakukan perekaman suara. Berikutnya ada monitor. Merupakan media output yang berguna dalam menayangkan hasil dari proses data grafisnya yang didukung oleh VGA. Ya, VGA yang di atas ini tadi yang saya jelaskan. Terkait dengan visualisasi data yang berbentuk grafis ya. Nah, kemudian ada speaker. Perangkat ini berfungsi untuk mengeluarkan suara yang merupakan hasil pemrosesan dari kartu suaranya. Kemudian ada printer di mana hardware ini berguna untuk mencetak hasil kerja pada komputer. Kertas biasanya media yang lazim dipergunakan meskipun dengan berbagai ukuran dan spesifikasi kertas yang biasanya akan dipakai atau bisa digunakan oleh hardware ini ya. Dan saat ini ada pula produk
yang menggabungkan ketiga fungsi pada sebuah printer, sehingga perangkat ini bisa untuk mencetak, fotokopi, dan scan. Ya, dan harganya juga semakin lama semakin murah ya dibandingkan dengan pada saat produk ini pertama kali muncul. Nah, kemudian ada proyektor. Biasanya perangkat ini digunakan sebagai penunjang presentasi, proses belajar mengajar, atau menonton film. Anda tinggal mengkoneksikan pada komputer dan menembakkan cahaya proyektor pada media yang sesuai. Nah, berikutnya ada RAM dan ROM ya. Random Access Memory dan Read Only Memory, di mana RAM adalah media simpan data ketika diproses oleh prosesor, sedangkan ROM merupakan media simpan yang sifatnya hanya read only. Berikutnya ada hard disk, di mana perangkat keras ini tersusun dari piringan sebagai media penyimpanan sistem operasi, software, dan data user komputer. Nah, itu tadi beberapa contoh perangkat keras yang lazim dipergunakan baik untuk kepentingan perkantoran ataupun pribadi. Berikutnya perlu kita ketahui bahwa perangkat keras pada komputer itu terbagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama yaitu input, ya, di mana input ini adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk memasukkan data ke dalam memori. Contohnya mungkin sudah dibahas di depan, tadi ada keyboard, ada mouse, ada joystick, dan lain-lain. Kemudian ada juga piranti proses, di mana golongan ini merupakan hardware komputer yang mengelola seluruh aktivitas komputer, mulai ada dibagi menjadi dua bagian ya. Ada control unit, merupakan komponen utama prosesor yang mengontrol semua perangkat yang terpasang pada komputer, mulai dari input device sampai dengan output device. Kemudian ada arithmetic logic unit atau ALU, merupakan bagian dari prosesor yang khusus mengolah data aritmetik. Data aritmetik itu ada proses penambahan, pengurangan, perkalian, dan lain-lain, serta data logika. Ya. Kemudian yang ketiga ada piranti storage atau media penyimpanan data pada komputer, dibagi ada ROM, ya, kemudian ada juga RAM. Nah, kalau ROM di sini memori hanya bisa dibaca saja, tidak dapat diubah dan dihapus, dan sudah diisi biasanya oleh pabrik pembuat komputer. Isi ROM diperlukan pada saat komputer itu dihidupkan. Sedangkan perintah yang ada pada ROM sebagian akan dipindahkan ke RAM. Perintah yang ada di ROM antara lain adalah perintah untuk membaca sistem operasi dari disk, perintah untuk mencek semua peralatan yang ada di unit sistem, dan perintah untuk menampilkan pesan di layar. Isi ROM tidak akan hilang meskipun tidak ada aliran listrik. Tapi pada saat sekarang ini, ROM telah mengalami perkembangan dan memiliki banyak jenis. Nah, kemudian piranti yang berikutnya adalah output, ya, di mana hardware ini berfungsi untuk menghasilkan keluaran, apakah itu kertas bentuk hard copy, ke layar monitor atau yang lebih dikenal dengan istilah soft copy, atau keluaran berupa suara. Contohnya ada printer, speaker, plotter, monitor, dan banyak lagi yang lainnya. Di sini dapat kita simpulkan bahwa prinsip kerja komputer tersebut diawali dari perangkat input. Lalu data tersebut diolah dan diproses oleh CPU sesuai yang kita inginkan, dan data yang telah diolah tadi disimpan dalam memori komputer atau disk. Data yang disimpan dapat kita lihat hasilnya melalui perangkat keluaran atau piranti output.
Jadi kalau kita perhatikan dari golongannya ya, di sini ada input device, ada CPU, ada output device, kemudian ini ada peripheral, kemudian ada storage device. Kita perhatikan perangkat keras yang ada di bagian input device. Di sini ada keyboard, ada mouse, ada joystick, ada trackball, ada light pen, ya, kemudian ada juga scanner, mulai dari OCR sampai dengan image, kemudian ada barcode reader, ada digitizer, kemudian ada voice recognition, ada touchscreen, video player, kamera, dan masih banyak lagi yang lain. Ini untuk golongan perangkat input. Nah, berikutnya ada perangkat pengolahan, ya. Di sini CPU, ada prosesor, ada RAM, ada ROM. Kemudian ada output device, ada speaker, monitor, printer, proyektor, dan lain-lain. Nah, di sini ada perangkat peripheral, yaitu ada network card, modem, MIDI card, TV card, dan lain-lain. Kemudian ada storage device, di sini ada disket, ada hard disk, ya. Kemudian ada CD-ROM, ada optical disk, kemudian ada magnetic tape, cartridge, dan lain-lain. Ini adalah golongan dari perangkat keras atau hardware. Nah, mungkin kalau dibandingkan dengan yang tadi ya, fungsinya, jadi kalau dilihat secara golongan dan fungsi ini memang ada kemiripan antara penggunaan hardware dalam komputer ya. Kalau secara fungsi tadi ada 5, kalau secara golongan di sini dilihat itu ada 4. Kalau dilihat dari bagannya itu seperti ini. Nah, berikutnya di sini ada penjelasan dari perangkat input dan output. Input dan output biasanya dilambangkan dengan I/O, merupakan sistem mikroprosesor yang biasa dipakai untuk menghubungkan perangkat luar dengan komputer. Benda yang termasuk dalam perangkat input dan output diantaranya ada mouse, keyboard, flash disk, joystick, monitor, serta printer. Nah, pengertian input di sini merupakan perangkat masukan yang memberi perintah langsung berupa informasi digital kepada user. Benda ini dapat dilihat bukan seperti software komputer yang sifatnya tidak bisa diraba karena berupa 2 dimensi. Nah, berikutnya perangkat input merupakan perangkat pendukung yang berfungsi untuk memudahkan user dalam menggunakan alat komputasi. Di sini dicontohkan apa saja seperti yang sudah disebutkan sebelumnya tadi. Ada keyboard, ada mouse, touchpad, light pen, scanner, joystick, trackball, kamera digital, handycam, webcam, dan masih banyak lagi yang lain. Nah, ini dicontohkan ada keyboard dengan visualisasinya. Nah, ini membahas tentang spesifikasi keyboard, di mana keyboard ialah alat untuk memasukkan data yang berupa huruf, simbol, angka, dan lain-lain. Dengan perangkat keyboard, kita bisa membuat teks, laporan, dan sejenisnya. Untuk huruf terdapat huruf A sampai Z, sedangkan angka ada angka 0, 1, hingga 9. Selain itu dapat memasukkan tanda baca koma, titik, perintah tanya. Juga ada simbol garis miring, titik 2, kurung, persen, pagar, bintang, tanda kutip, dan lain sebagainya. Keyboard mengalami perkembangan beberapa kali sehingga terdapat berbagai macam varian port, seperti port serial, PS2, wireless, dan USB. Yang berikutnya ada mouse. Mouse merupakan perangkat input yang digunakan untuk menunjuk posisi pointer atau kursor pada layar.
Mouse ialah istilah pinjaman dari bahasa Inggris yang artinya tikus. Bentuknya pas untuk genggaman tangan dan ukurannya kurang lebih sama dengan rata-rata ukuran tikus. Kalau dilihat sih, saya contohkan seperti ini ya. Nah, mungkin kalau ini tikus beneran ya nggak mungkin akan dipegang ya. Tapi kalau yang sekarang memang jarang melihat seukuran ini karena ukurannya sudah lebih besar untuk yang sekarang. Tapi ini hanya perumpamaan tentang awal munculnya perangkat keras yang namanya mouse ini. Nah, berikutnya ada light pen atau yang mungkin diistilahkan dalam bahasa Indonesia yaitu pena cahaya. Sejenis piranti layar sentuh sebagai pengganti jari tangan. Sebagai salah satu perangkat input pada komputer, light pen sering dipakai untuk keperluan grafis atau menggambar. Bentuknya sangat portable seperti pulpen dan bisa mengeluarkan sensor cahaya saat ujung pena digoreskan pada layar monitor. Ini adalah contohnya ya. Jadi kita dapat menulis maupun menggambar dengan sangat mudah. Layar monitor mampu merekam tiap baris per detik sebanyak 6 sinyal elektronik. Monitor yang dapat menerima sinyal cahaya dari light pen bukanlah monitor sembarangan, melainkan monitor yang mempunyai kabel penghubung. Contohnya notebook Sharp. Pemakaian light pen digunakan untuk program tertentu seperti CAD atau Computer Aided Design atau Computer Aided Manufacturing atau yang dikenal dengan CAM. Berikutnya ada scanner. Scanner memiliki fungsi untuk menampilkan atau mengcopy teks atau gambar melalui layar monitor dan dapat disimpan dalam bentuk file. Hasil kopiannya sangat mirip mulai dari warna dan bentuk. Untuk ukuran, ya, bisa diedit sesuai kebutuhan. Mesin scanner sekarang ini fungsinya bisa merangkap sebagai mesin fotokopi dan printer. Ketika tugas penting dalam percetakan ini dapat ditemukan dalam satu alat atau yang dikenal dengan istilah 3-in-1. Nah, berikutnya ada perangkat proses. Prosesor adalah sebuah chip dalam sistem komputer yang menjalankan instruksi program komputer. Dalam setiap detiknya, prosesor dapat menjalankan jutaan instruksi. Dicontohkan gambarnya seperti ini. Kemudian ada DVD, jenis cakram optik yang dapat digunakan untuk menyimpan data, termasuk film dengan kualitas video dan audio yang lebih baik dari kualitas VCD. DVD pada awalnya adalah singkatan dari digital video disc. Namun beberapa pihak ingin agar kepanjangannya diganti menjadi digital versatile disc atau cakram serbaguna digital agar jelas bahwa format ini bukan hanya untuk video saja. Karena konsensus antara kedua pihak ini tidak dapat dicapai, sekarang nama resminya adalah DVD saja. Dan huruf-huruf tersebut secara resmi bukan singkatan dari apapun. Kemudian berikutnya ada pengertian output. Output berarti luar, jadi perangkat output adalah piranti pada komputer yang dapat menghasilkan keluaran atau output dari hasil pengolahan data. Data diolah oleh komputer lalu dikeluarkan berupa produk. Alat yang mampu menghasilkan produk dari olahan data komputer inilah yang disebut perangkat output. Produk itu bisa berupa suara, video, cetakan, teks, gambar, foto, dan sebagainya. Oke, berikut ini adalah perangkat output komputer, ada monitor, printer, plotter, headphone, earphone, proyektor, speaker.
Monitor dicontohkan seperti ini. Keluaran yang berupa sinyal elektronik sehingga menghasilkan gambar yang sering kita lihat di layar monitor. Gambar tersebut hasil dari pemrosesan data. Resolusi gambar tiap monitor juga berbeda-beda. Kemudian resolusi ini ternyata mempengaruhi ketajaman gambar. Semakin besar resolusinya, maka semakin bagus pula gambarnya. Ukuran monitor pun berbeda seperti televisi yang memiliki berbagai macam ukuran. Perangkat satu ini merupakan ragam soft copy device dengan bentuk flat atau layar datar dan layar cembung. Terdapat berbagai jenis monitor, yaitu ada monitor LCD, tabung sinar katoda, monitor plasma, dan monitor OLED. Monitor LCD atau singkatan dari Liquid Crystal Display merupakan media penampil yang memakai kristal cair. LCD ini dapat kita temui pada alat elektronik, contohnya kalkulator, televisi, notebook, dan layar komputer. Beberapa kelebihan LCD diantaranya hanya membutuhkan daya listrik rendah, mengeluarkan panas sedikit, tipis atau flat, dan beresolusi tinggi sehingga hasil gambarnya pasti bagus. Berikutnya ada printer. Ini contohnya ya. Perangkat keras printer berfungsi untuk mencetak data dari komputer baik berupa teks maupun gambar atau foto. Cetakan dari printer berbentuk hard copy yang dicetak di atas kertas. Alat utama untuk menghasilkan cetakan adalah tinta dan tinta bubuk atau toner. Perbedaannya terletak pada sistem, di mana tinta atau sembur tinta tidak membutuhkan pemanasan, sedangkan tinta bubuk atau laser itu butuh pemanasan. Mesin printer sekarang mempunyai banyak jenis dan dilengkapi dengan fitur yang jauh lebih canggih. Satu piranti tidak hanya satu fungsi, tetapi memiliki beberapa fungsi. Contohnya seperti scan, print, dan fotokopi. Saat ini ada mesin cetak versi baru yang dapat menghasilkan cetakan dalam bentuk 3D. Perangkat cetak 3-in-1 ini memudahkan pekerjaan user, entah itu bekerja di institusi negeri, swasta, perorangan, usaha percetakan, maupun usaha rumahan. Berikutnya ada proyektor. Perangkat ini merupakan sejenis alat optik ya, di mana dia berfungsi menampilkan gambar di layar proyeksi atau benda lain yang dapat menerima pantulan cahaya. Ada berbagai jenis proyektor, yaitu proyektor LCD, proyektor film, slide, overhead, dan proyektor proyeksi. Perangkat output satu ini mengintegrasikan sistem optik, sumber cahaya, dan display, lalu memproyeksikan video atau gambar ke layar atau dinding. Yang berikutnya ada plotter. Plotter merupakan printer grafis yang mampu menggambar grafis berdasar data yang dimasukkan. Plotter mampu mencetak gambar dengan menyesuaikan ukuran blueprint arsitektur dan engineering. Alat output ini dibagi menjadi 3, plotter Gerber Infinite, Meccano, dan Final. Selain ketiga macam plotter tersebut, masih ada jenis plotter lainnya seperti plotter pena, elektrostatis, thermal, pemotong, dan format lebar. Plotter pena menghasilkan keluaran berbentuk garis kontinu pada plastik transparan atau kertas. Plotter elektrostatis memanfaatkan energi listrik agar menarik tinta pada kertas. Kemudian tinta dicairkan melalui pemanasan. Kualitasnya memang tidak sebaik plotter pena, namun plotter elektrostatis memiliki kecepatan yang lebih tinggi dibanding jenis pena.
Selanjutnya, plotter thermal bisa dipakai pada film buram maupun kertas. Caranya yaitu memanfaatkan energi panas supaya terbentuk sebuah gambar. Kira-kira itu yang bisa saya berikan untuk perkuliahan pada pagi hari ini, dan seperti biasa pada akhir perkuliahan ini ada kuis yang bisa Anda jawab ya. Yang pertama, sebutkan 2 contoh perangkat input selain yang dicontohkan di video materi. Jadi cari perangkat input selain yang ada di video. Yang kedua, sebutkan 2 contoh perangkat output juga selain yang dicontohkan di video materi. Ya. Yang ketiga, sebutkan golongan perangkat keras. Yang keempat, jelaskan pengertian perangkat keras. Dan yang terakhir, sebutkan 1 fungsi perangkat keras. 1 saja. Saya tidak memerlukan banyak ya. Silahkan menjawab sesuai dengan pertanyaan yang saya berikan di sini. Dan seperti biasa, pertanyaan bisa dijawab pada link YouTube channel. Kira-kira itu saja yang bisa saya berikan pada pertemuan pagi hari ini. Tetap semangat di musim pandemi ini, selalu jaga kesehatan dan selamat beraktivitas kembali. Mohon maaf jika dalam pelaksanaan materi mungkin ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.